Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini akhirnya Bapak bisa menyapa anak-anakku siswa baru kelas 7 MTS Negeri 5 Kuningan, meski hanya melalui video seperti ini. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam silaturahmi dan kegiatan pembelajaran. Anak-anakku, pada kesempatan ini Bapak akan mengajak kalian untuk PDKT atau berkenalan dengan bimbingan dan konseling, atau lebih dikenal dengan sebutan BK. Untuk beberapa dari anak-anakku, BK ini mungkin adalah sesuatu yang baru, terutama untuk anak-anakku yang di SD-nya belum ada layanan bimbingan dan konseling. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum Bapak memperkenalkan BK lebih lanjut, terlebih dahulu Bapak akan memperkenalkan guru-guru BK yang nanti akan melayani kalian dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, ini adalah guru-guru BK. Jadi ada 4 guru BK yang bertugas di MTS Negeri 5 Kuningan ini. Bapak akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama, Ibu Irma Heriani MPD. Beliau adalah guru BK kelas 9. Yang kedua, Bapak Anggi Rian Sutisna SPC. Bapak adalah guru BK kelas 7. Yang ketiga, Ibu Ade Irma Purnamasari SPD. Beliau adalah guru BK kelas 8. Dan yang keempat, Ibu Siti Nurhayati Diniyah SPD. Beliau juga adalah guru BK kelas 8. Anak-anakku yang soleh dan soleha, dalam pengenalan bimbingan dan konseling ini, hal pertama yang ingin Bapak kenalkan adalah pengertian bimbingan dan konseling. Kalian tentu bertanya-tanya, apakah BK itu adalah mata pelajaran? Apakah BK itu adalah muatan lokal? Apakah BK itu adalah ekstrakurikuler? Atau mungkin BK itu adalah polisi sekolah? Jawabannya tentu bukan. Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan kepada peserta didik. Dalam hal ini adalah soleh-soleh semua, baik secara perorangan maupun kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar peserta didik mampu mencapai kemandirian dan berkembang secara optimal. Tujuan umum bimbingan dan konseling adalah membantu peserta didik agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya, serta menjalankan tugas-tugas perkembangannya yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir secara utuh dan optimal. Adapun tujuan khusus layanan bimbingan dan konseling adalah membantu soleh dan soleha agar mampu 1. Memahami dan menerima diri dan lingkungan. 2. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, dan kehidupan di masa yang akan datang. 3. Mengembangkan potensi seoptimal mungkin. 4. Menyesuaikan diri dengan lingkungan. 5. Mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan. Dan yang keenam, mengaktualisasikan diri secara bertanggung jawab. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bimbingan dan konseling mencakup 4 bidang layanan, yaitu bidang layanan yang memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan di dalam kelas dan di luar kelas. Layanan bimbingan dan konseling di dalam kelas yaitu dalam bentuk bimbingan klasikal. Sedangkan layanan bimbingan dan konseling di luar kelas meliputi konseling individual, konseling kelompok,
bimbingan kelompok, bimbingan kelas besar atau lintas kelas, konsultasi, konferensi kasus, kunjungan rumah atau home visit, advokasi, alih tangan kasus, dan pengelolaan media informasi. Anak-anakku yang soleh dan soleha, setelah perkenalan ini, ingat pintu layanan bimbingan dan konseling selalu terbuka untuk kalian semua. Bapak Ibu Guru BK akan dengan ikhlas menjadi sahabat yang baik, menjadi pendengar yang baik, senantiasa menerima dan menghargaimu, senantiasa peduli dan memahamimu, dan yang tidak kalah penting, Guru BK akan senantiasa menjaga rahasia-rahasiamu. Bagi anak-anakku kelas 7 yang ingin mendapatkan layanan bimbingan dan konseling secara individu maupun kelompok, baik yang berhubungan dengan masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir selama masa belajar dari rumah, bisa menghubungi Bapak melalui kontak yang akan Bapak bagikan di grup kelas masing-masing. Selain itu, Soleh dan Soleha juga akan mendapatkan layanan bimbingan dan konseling melalui saluran-saluran daring yang telah disediakan atau sistem luring dengan tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Soleh dan Soleha, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di layanan bimbingan dan konseling selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.